Kita akan mulai lagi ibadah sekolah minggu via online selama pandemi. Apa kabar kalian? Baik-baik kan? Tetap sehat? Oke, sebelum kita mulai nih, kita akan mulai di awal bulan Februari, masih awal tahun. Kita mau mulai, tapi dengan peraturan yang baru ya. Ibadah tepat waktu jam 16. Tapi sekarang dapat 10 poin untuk kehadiran dengan catatan jam 4 sampai dengan jam 4 lewat 10 menit harus absen. Itu dapat 5 poin. 5 poin lagi gimana? Setelah firman Tuhan, kalian boleh absen lagi, dapat 5 poin lagi. Jadi kalau hanya absen di depan hanya dapat 5 poin ya. Tapi kalau absen di ujung aja berarti dapat 5 juga. Oke? Itu satu. Kedua, perhitungan poinnya dari bulan Februari sampai November. Oke? Dapat 50 poin untuk setiap anak yang bertugas. Jadi WL dapat 50 poin. Dapat 50 poin lagi kalau mengumpulkan tugas, misalnya yang hafalan itu 50 poin. Tapi dengan catatan dikumpulinnya hari Kamis paling lambat jam 10 malam. Lewat dari itu tidak ada poin yang dihitung. Oke? Terus yang bertugas harus 1 minggu dibuka. Misalnya nih, minggu depan tugas siapa? Nafiri di minggu kedua, maka dia harus rekaman di minggu pertama. Boleh rekaman di gereja bareng ibadah umum, atau kalau kayak Evelyn atau Glory kirim rekamannya 1 minggu dibuka. Oke ya, janji ya, kita komit ya dari Februari sampai November. Terus kita mau dong anak-anak teman-teman kita bertambah. Nah, tahun kemarin kan Glory udah bawa temen tuh 1. Nah, kalau tahun ini yang bawa temen juga dengan ibadah 2 kali berturut-turut dapat 50 poin. Banyak ya poinnya ya. Terus potongnya gimana? Dipotongnya kejujuran kalian ibadah dengan tertib di rumah. Nah, terus ibadahnya tidak lagi makan, tidak tidur-tiduran. Itu kejujuran kalian sendiri yang potong poin. Oke ya. Yuk selesai ya. Yuk kita mau mulai tahun ini dengan semangat baru, dengan tekad baru, dengan disiplin baru. Pasti sukacita ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku, ku memuji
Kita sekarang mulai ya semuanya dengan sikap yang baik. Jadi setiap minggu kalau jam 4 siapkan handphonenya. Terus handphonenya jangan bilang gak ada kuota. Main TikTok bisa, main game 2 jam kayaknya kurang tuh. Kalau misalnya kuotanya dipakai sedikit buat ibadah, bisa kan? Bisa? Ya oke, yuk kita mulai. Oke, yuk kita minta Gembala berdoa untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita di tahun ini. Selamat sore anak-anak, Tuhan Yesus berkati. Aduh, anak-anak sekolah minggu GS-nya Fajar Baru luar biasa. Ya, tahun kemarin luar biasa, tahun ini tambah luar biasa lagi. Yuk kita buka yuk ibadah kita dengan doa. Semua berdoa ya, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini, saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu GS-nya Fajar Baru datang kembali beribadah kepadamu. Mohon pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam ibadah kami. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami. Mohon Tuhan sendiri mengambil alih, dan kami percaya ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah anak-anak. Tuhan Yesus memberkati ya. Halo teman-teman, selamat sore. Bagaimana kabar kalian? Baik ya. Hari ini kita ingin sekolah minggu lagi. Kita akan nyanyi Bapakku Datang. Kau
kita udah mulai siap-siap mau dengar cerita firman Tuhan. Seperti janji kita, komitmen kita, yuk kita ibadah yang baik, ibadah yang tertib. Kalau di sekolah pakai aturan, di rumah pakai aturan, berarti ibadah juga pakai aturan. Sudah siap semua kita dengar cerita, oke? Sebelumnya mau tanya nih, pernah dengar nggak ya di Alkitab ada satu tokoh, badannya kecil, seorang laki-laki sih. Dia mau ketemu Tuhan Yesus sampai naik pohon. Siapa ya? Siapa yang tahu? Ya benar, si Zakheus. Ada seorang laki-laki yang pekerjaannya pemungut cukai. Dia berbadan kecil, kebetulan badannya kecil. Terus dia punya pekerjaan memungut cukai, pekerjaannya tidak disukai orang lain, karena dia banyak merugikan orang lain. Tapi dia sering dengar firman, sering dengar ada satu tokoh Yesus namanya, dia sering dengar dari kiri, dari kanan, Tuhan Yesus baik loh, Tuhan Yesus mau mengampuni loh, Tuhan Yesus mau menerima siapapun yang datang pada dia, walaupun dia berdosa loh. Dia dengar di kiri orang bisik-bisik tentang Tuhan Yesus, dengar kanan dia juga dengar hal itu. Ketika dia bekerja juga dia dengar hal itu. Pada suatu hari dia lihat banyak orang berkerumun. Banyak waktu itu nggak ada lagi yang pakai mensos. Ada Tuhan Yesus di Cengkareng, nggak ada waktu itu. Di waktu itu nggak ada juga di IG. Ada Trello, minggu depan Tuhan Yesus jam segini datang. Waktu itu tidak ada juga. Beruntunglah kalian yang punya HP. Kalau dulu nggak ada. Tapi dia lihat kok banyak orang yang mengikuti. Siapakah dia? Dia coba ikuti. Dia coba-coba ikut. Tapi karena dia kebetulan badannya lebih pendek dari orang lain, nggak kelihatan. Dia coba ke kanan, nggak kelihatan. Yang hanya orang tinggi-tinggi badannya. Dia lihat ke kiri juga nggak bisa. Dia udah bilang misi. Tapi tetap aja nggak kelihatan. Yang dia lihat akhirnya pohon. Nah, dia berpikir karena dia orang pemungut cukai, dia pakai pemikirannya, kalau saya naik pohon, orang nggak ada lagi yang menghalangi dia. Nggak ada, kalau saya naik pohon, saya bisa lihat Tuhan Yesus. Dia akhirnya berusaha memanjat pohon, dia berusaha naik ke pohon. Kenapa dia manjat pohon? Karena badannya kecil, badannya pendek. Coba kalian deh, siapa yang paling kecil? Kalian coba berdiri di antara kerumunan orang banyak, kalian kan kecil. Coba yang lain tinggi-tinggi. Kalau nonton konser, kelihatan nggak? Kan nggak. Sama seperti Zakheus. Dia berusaha memanjat pohon. Akhirnya, adik-adik tahu nggak? Dia bisa duduk di atas pohon. Dia duduk di atas pohon, akhirnya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik, dia tahu Zakheus ada di atas pohon. Tuhan tahu. Apa Tuhan Yesus tahu? Di antara kerumunan banyak orang itu ada orang yang pendek yang di atas pohon. Tuhan tahu. Tuhan Yesus tahu kalau Zakheus itu mau ketemu dia, tapi karena dia badannya kecil, dia berusaha sampai naik ke pohon. Dia naik ke pohon, akhirnya Tuhan Yesus menyuruh Zakheus turun. Tentang cerita ini pasti adik-adik udah sering dengar, udah terlalu sering dengar. Tapi tahu nggak kenapa Zakheus mau memanjat pohon? Kenapa akhirnya dia berhasil bertemu Tuhan Yesus dengan memanjat pohon? Tahu? Satu, dia punya keinginan. Dia punya keinginan yang begitu kuat, keinginannya menggebu-gebu untuk bertemu Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau kita mau bertemu Tuhan Yesus, nggak harus lagi kan naik ke pohon. Yang permasalahannya, adakah keinginan kita di hati kita untuk bertemu Tuhan Yesus? Kalau Zakheus, dia mau bertemu Tuhan Yesus, dia naik ke atas pohon. Berarti dia punya apa? Keinginan yang kuat untuk
bertemu Tuhan Yesus dengan segala cara. Dia naik ke pohon. 2. Apalagi yang dia punya? Tindakan. Kalau hanya keinginan, saya mau tahun ini mau berubah lebih baik, tahun ini saya mau jadi anak yang baik. Kalau keinginan tanpa tindakan, bisa nggak? Tidak. Zakius selain punya keinginan, punya tindakan. Keinginan yang kuat harus disertai dengan tindakan. Yuk, kalau tahun ini kalian punya keinginan yang kuat seperti Zakius untuk bertemu Tuhan Yesus, kalian juga harus punya tindakan yang nyata, tindakan yang benar-benar konkret untuk bagaimana keinginan itu bisa terlaksana. Jadi selain punya keinginan harus punya tindakan yang nyata. Apalagi 3 nih, dia mau mengakui semua kesalahan dia. Ketika dia punya keinginan dan tindakan, dia juga punya hati yang tulus mau mengakui semua kesalahan dia. Zakius tahu dia bukan orang yang baik. Zakius tahu dia bukan orang yang layak untuk bertemu Tuhan Yesus. Tapi dia punya hati untuk mengakui semua kesalahan dia. Dia punya keinginan untuk berubah. Jadi kalau kalian merasa saya kan masih kecil, saya nggak punya kemampuan untuk bisa berbuat lebih baik. Semua orang pasti berbuat salah. Semua orang pasti pernah melakukan salah. Tuhan tahu. Tuhan tahu hati kita kalau kita bukan orang yang sempurna. Sama seperti Zakius, Tuhan tahu. Dia mau mendatang, dia mau menghampiri Tuhan Yesus, dia mau menghampiri Zakius dan menyuruh turun. Bukan hanya itu, dia juga mau menginap di rumahnya. Dan ketika Tuhan Yesus diundang masuk ke rumahnya, ada perubahan yang dalam diri Zakius. Sekarang masih di awal tahun. Yuk kita pikir-pikir kesalahan yang sering kali nggak disukai dari kita apa sih? Apa sih yang membuat mama marah? Sering kali marah. Apa sih tindakan kita yang membuat banyak kakak adik nggak suka sama kita? Yuk kita akui sama seperti Zakius yang punya keinginan, dia bertindak dan dia mau mengakui kesalahannya. Kita juga akan melakukan yang sama. Jangan pernah merasa berkecil hati karena kita kecil. Jangan pernah merasa kita nggak bisa, karena Tuhan memampukan kita dan Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu pasti ketika kita nggak mampu lagi, ketika kita nggak sanggup lagi untuk menjadi anak baik, Tuhan akan memampukan adik-adik, memampukan kita untuk menjadi lebih baik. Ya, firman Tuhannya selesai. Ada orang naik-naik pohon, orang Tugas minggu ini, yuk kalian tulis 10 tindakan kelakuan kalian yang menurut kalian tuh nggak baik. 1. Bangun siang. Misal. 2. Berantem. Coba deh kalian list sampai 10. 10 untuk anak yang paling besar, 5 untuk kelas yang lebih kecil, 3 untuk kelas yang balita. Berarti balita 3, yang kelas yang besar kayak yang setanggung tuh kayak semacam Dylan, Excel, Tere itu masuk ke 5. Kalau Nafiri, Mekel, Billy itu 10. Dan khusus untuk kelas besar, kalau udah dirilis tuh 10. Tindakan usaha kalian mau berubahnya gimana sih? Misalnya kalau udah tahu main game sampai malam, berubahnya seperti apa? Jadi tugas kalian seperti itu ya. Jadi tugasnya tulis kebiasaannya nggak disukai, terus bagaimana usaha untuk berubah. Khusus nih ada lagi yang paling gak suka di mama, kayak contoh boy itu. Kamu makan bisa 5 jam, mulai sekarang bisa 2 jam nggak? Kan gitu. Oke? Bisa ya? Oke ya, tugas minggu ini jangan lupa dikumpulin sampai hari Kamis jam 10. Yesus di rumahnya. Nah, adik-adik sudah dengar kan ceritanya? Seru kan? Bagaimana kalau kita nyanyikan lagu ini bersama-sama?
Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergegas. Kita tutup dalam doa. Yuk lipat tangan, tutup mata, dimanapun kalian berada, di rumah pun ambillah sikap untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kalau kami bisa mengawali ibadah sekolah minggu kami di tahun ini. Tolong kami Tuhan, agar sepanjang tahun ini kami berusaha lebih baik lagi menjadi anak sekolah minggu, jauh lebih baik lagi daripada tahun lalu, dan Tuhan menolong kami untuk terus memampukan kami untuk menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami, berkati sekitar kami, berkati orang-orang yang mendengar ibadah kami sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lupa, sudah siapin kantong kolektor kan? Coba kalian lihat, punya celengan nggak di rumah? Coba, sekarang kalau sekolah minggu bawa kantong kolektor kan, sekarang kalian coba deh ambil celengan yang ada, kalian masukin kolektor kalian. Nanti kalau sudah banyak, gampang bilang mama disetor ke gereja. Oke ya, seberapapun yang uang kalian kolektor dikumpulkan sampai di bulan Februari, Maret awal minta mama untuk setor ke gereja. Oke, makasih.